Tragedi pesawat Jeonju Air 2216 yang jatuh di Bandara Muan, Korea Selatan, pada 29 Desember 2024, mengguncang dunia. Dari 181 penumpang dan kru, hanya 2 yang selamat. Salah satunya adalah seorang pramugari muda yang mengungkapkan pengakuan mengejutkan. Ia bersaksi bahwa sebelum kecelakaan fatal, pesawat tiba-tiba memasuki dimensi lain yang diyakininya sebagai alam barzah, batas antara dunia dan akhirat. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak kisahnya. Pada 29 Desember 2024, langit di sekitar Bandara Muan, Korea Selatan, menjadi saksi atas tragedi yang tak akan terlupakan. Penerbangan Jeonju Air 2216, sebuah pesawat komersial yang mengangkut 181 orang, termasuk 6 kru, mengalami kecelakaan mengerikan. Kecelakaan ini mengukir sejarah sebagai bencana penerbangan sipil terburuk yang pernah terjadi di negara itu. Sebelum kejadian itu, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa penerbangan ini akan berakhir tragis. Semua penumpang dan kru naik ke pesawat dengan harapan mereka akan sampai di tujuan dengan aman. Namun, takdir berkata lain. Pada pukul 15.30 waktu setempat, pesawat yang mengangkut penumpang dari Seoul menuju Muan itu menghadapi masalah teknis yang fatal. Dalam beberapa detik, kecelakaan yang mematikan terjadi, dan dunia pun terhenyak. Di tanah, suasana duka langsung menyelimuti masyarakat. Berita kecelakaan ini disiarkan di seluruh stasiun televisi dan media sosial. Keluarga dan kerabat dari penumpang yang berada di pesawat itu berkumpul dengan cemas di Bandara Muan, menunggu kabar tentang nasib orang-orang yang mereka cintai. Laporan awal dari pihak berwenang menggambarkan betapa mengerikan dampak dari kecelakaan ini. Ruang penyelamatan dan tim medis dipenuhi dengan orang-orang yang terluka parah. Pihak berwenang segera memulai investigasi untuk mengungkapkan penyebab utama dari tragedi ini. Tim investigasi awal mengidentifikasi masalah teknis sebagai salah satu faktor utama penyebab kecelakaan. Namun, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa pesawat itu bisa jatuh begitu mendalam meskipun pesawat lainnya berada dalam kondisi baik? Apa yang menyebabkan keputusan go-round gagal? Dan apakah faktor lain, seperti cuaca atau kesalahan manusia, turut berperan? Semua ini akan terungkap dalam proses investigasi lebih lanjut. Sebagai tragedi terbesar dalam sejarah penerbangan sipil Korea Selatan, Jeonju Air 2216 bukan hanya meninggalkan bekas luka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mempengaruhi sistem penerbangan dan keselamatan di seluruh dunia. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah tragedi dapat mengguncang sebuah negara, serta betapa pentingnya keselamatan dalam dunia penerbangan. Di tengah tragedi besar ini, ada kisah-kisah kecil yang muncul dari sisa-sisa pesawat yang hancur. Salah satunya adalah Eunji, seorang pramugari yang menjadi salah satu dari 2 orang yang selamat dalam peristiwa itu. Eunji adalah sosok yang dikenal penuh dedikasi terhadap pekerjaannya. Ia selalu memastikan bahwa penumpang merasa aman dan nyaman selama penerbangan, meskipun dirinya sendiri seringkali terhimpit kelelahan setelah bertugas berjam-jam. Eunji terlahir di Seoul dan menjadi pramugari setelah menamatkan pendidikan tinggi di jurusan komunikasi. Sejak kecil, ia bermimpi untuk bisa berkeliling dunia dan menjelajahi berbagai tempat. Profesi pramugari memberikan kesempatan untuk mewujudkan impian itu, meskipun tidak jarang ada pengorbanan yang harus dilakukan. Pada penerbangan Air 2216, Eunji tidak merencanakan untuk bertugas. Namun, beberapa hari sebelum keberangkatan, ia dihubungi oleh pihak maskapai untuk menggantikan seorang rekannya yang sedang sakit. Keputusan itu mengubah hidupnya selamanya. Eunji tidak hanya dikenal oleh rekan-rekannya, tetapi juga oleh banyak penumpang yang pernah terbang bersamanya. Salah satu penumpang yang terkesan dengan sikapnya adalah seorang wanita bernama Jiwon, yang sedang dalam perjalanan untuk menghadiri pernikahan sahabatnya di Muan. Jiwon, yang bekerja sebagai desainer grafis, mengatakan bahwa Eunji adalah sosok yang sangat ramah dan selalu melayani penumpang dengan penuh perhatian.
Dia membuat saya merasa aman, bahkan ketika cuaca sedikit turbulen, ujar Jiwon mengenang pertemuannya dengan Eunji sebelum tragedi tersebut terjadi. Selain Jiwon, ada juga seorang penumpang lain yang memiliki kisah pribadi yang menarik. Seorang pria bernama Sung Ho, seorang pengusaha sukses di bidang teknologi, terpaksa terbang dengan penerbangan itu karena jadwal yang mendesak. Sung Ho dikenal sangat sibuk dan jarang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Meskipun demikian, ia merasa beruntung karena ia dapat mendampingi anaknya pada momen penting. Kini, cerita Sung Ho akan menghilang selamanya. Namun kisah-kisah mereka yang bertemu dalam penerbangan itu tetap menjadi bagian dari tragedi ini. Sebelum pesawat jatuh, ada detik-detik yang penuh ketegangan. Pilot senior penerbangan Air 2216, Kapten Lee, adalah seorang yang berpengalaman lebih dari 20 tahun di dunia penerbangan. Namun, pada hari itu, ia menghadapi tantangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat pesawat memasuki wilayah Muan, sebuah burung besar menabrak mesin pesawat. Dalam hitungan detik, sistem pesawat mengalami kerusakan yang mengganggu kinerja mesin. Kapten Lee memutuskan untuk melakukan prosedur go-round, untuk kembali mengudara dan mencoba mendarat dengan aman. Namun, keputusan go-round ini tidak berjalan sesuai rencana. Mesin yang terganggu menyebabkan pesawat kehilangan daya dan sulit untuk mengendalikan penerbangan. Meskipun Kapten Lee berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan pesawat, cuaca buruk dan kerusakan mesin membuat situasi semakin memburuk. Waktu semakin sempit, dan keputusan untuk mendarat menjadi semakin mustahil. Pesawat akhirnya tergelincir dan kehilangan kendali, yang menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Dengan suara mesin yang meraung keras dan getaran hebat yang mengguncang seluruh badan pesawat, penumpang di dalam pesawat mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kepanikan mulai menyelimuti mereka saat pesawat terjun bebas menuju tanah. Di dalam kabin, penumpang berteriak dan berusaha mengikatkan sabuk pengaman mereka. Di tengah kekacauan itu, Eunji berusaha untuk tetap tenang. Sebagai seorang pramugari, ia tahu bahwa ia harus tetap mengendalikan situasi. Namun, ketegangan dan kepanikan semakin meningkat seiring pesawat semakin mendekati tanah. Pada saat pesawat akhirnya mendarat dengan keras, ledakan besar mengguncang seluruh tubuh pesawat. Api berkobar dan asap memenuhi kabin. Penumpang yang berada di bagian depan pesawat, yang tidak sempat selamat, tewas seketika. Beberapa penumpang yang berada di belakang pesawat mencoba untuk keluar, namun pintu darurat tertutup rapat. Dalam kepanikan, suara ledakan terdengar semakin keras, dan kabin pesawat dipenuhi dengan asap yang tebal. Di tengah kobaran api dan kehancuran, ada keajaiban yang terjadi. Eunji, yang berada di bagian belakang pesawat, terlempar keluar dari kabin setelah pesawat tergelincir. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendapati dirinya berada di antara puing-puing pesawat. Bersama dengan seorang penumpang pria yang juga selamat, Eunji berusaha untuk bertahan hidup. Mereka berdua terluka parah, namun tidak kehilangan harapan. Dalam kondisi kritis, mereka dibawa ke rumah sakit terdekat. Proses penyelamatan yang dilakukan oleh tim medis dan pihak berwenang memakan waktu berjam-jam. Namun, berkat usaha luar biasa dari petugas penyelamat, Eunji dan penumpang pria tersebut akhirnya dapat diselamatkan meski dalam keadaan terluka parah. Perjalanan mereka menuju rumah sakit penuh dengan ketegangan dan rasa sakit. Namun mereka merasa bersyukur masih bisa bernapas di tengah tragedi yang menimpa mereka. Setelah beberapa hari berada di rumah sakit, Eunji mulai pulih dan dapat berbicara tentang pengalamannya. Dengan suara yang lemah dan tubuh yang masih terluka, ia menceritakan detik-detik sebelum pesawat jatuh. Ia mengungkapkan bahwa saat pesawat mengalami masalah teknis, suasana di dalam pesawat terasa aneh. Ada perasaan ketegangan yang menggelayuti dirinya, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Beberapa penumpang sempat mengeluh tentang masalah di dalam kabin, tetapi Eunji tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai seorang pramugari, ia merasa ada yang ganjil.
namun tidak dapat menemukan penjelasan logis. Di luar pengetahuan teknisnya, ia merasakan suatu perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa saat sebelum pesawat jatuh, Eunji merasa seperti ada perubahan besar yang terjadi, sebuah sensasi yang sulit dijelaskan. Ia mengungkapkan kepada tim medis bahwa pesawat seakan-akan melintasi batas dimensi, memasuki alam lain. Waktu tampak berhenti, dan semuanya terasa sangat lambat, seperti mengambang di luar ruang dan waktu. Dalam keheningan itu, beberapa penumpang mulai melihat kilasan kehidupan mereka. Gambar-gambar yang melintas begitu cepat di depan mata mereka, menggambarkan momen-momen yang penuh kenangan dan penyesalan. Mereka melihat potongan-potongan hidup mereka, termasuk saat-saat terbaik dan terburuk, kegembiraan dan kesedihan, kebahagiaan dan penyesalan yang dalam. Eunji merasakan suatu perubahan mendalam dalam dirinya, seperti menyatu dengan segala sesuatu di sekelilingnya. Ia merasa seolah-olah berada di luar tubuhnya, melihat semua orang di dalam pesawat seakan-akan seperti bayangan yang terbalut dalam cahaya samar. Meski tidak bisa mengartikannya dengan jelas, ada perasaan seolah-olah waktu dan ruang tidak lagi berfungsi seperti biasa. Keheningan dan ketenangan dalam atmosfer itu berlawanan dengan kekacauan yang sedang terjadi di luar. Ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Penumpang lain juga mengalami hal yang serupa, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu yang pasti. Semua perasaan mereka, baik yang belum sempat terungkap atau yang telah lama terpendam, muncul begitu saja dalam pikiran mereka, memberikan mereka gambaran tentang kehidupan yang telah mereka jalani. Bagi Eunji, ini adalah pengalaman spiritual yang luar biasa, meskipun ia tidak tahu apa artinya saat itu. Rasanya, ia sedang berada di antara kehidupan dan kematian, di suatu tempat yang tak bisa dijelaskan. Dalam pengalaman tersebut, ia merasa tenang meskipun ancaman maut sudah begitu dekat. Di tengah atmosfer yang tidak nyata itu, sebuah sosok muncul di hadapan Eunji. Sosok tersebut bukan manusia, melainkan makhluk yang berbeda, seperti malaikat, namun dengan aura yang menakutkan. Meskipun tidak bisa melihat dengan jelas, Eunji merasakan bahwa makhluk itu memiliki kekuatan yang sangat besar, dan ada rasa kehadiran yang sangat kuat yang menutupi seluruh ruang di sekitarnya. Makhluk itu tidak berbicara dengan kata-kata biasa, tetapi lebih seperti sebuah pesan yang langsung terasa dalam hati dan pikirannya. Makhluk tersebut, yang ia yakini sebagai malaikat pencabut nyawa, memberitahu Eunji bahwa waktunya hampir tiba. Dengan suara yang menggetarkan hati, makhluk itu berbicara kepadanya dalam bahasa yang tidak ia kenal, namun maknanya jelas. "Bersiaplah," kata makhluk itu. "Waktumu belum selesai, tapi perjalananmu tidak mudah. Kamu harus kembali." Eunji merasa tubuhnya menjadi kaku, namun ada ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Meskipun ada perasaan takut yang mendalam, ada juga perasaan bahwa ia akan diberi kesempatan kedua. Sosok tersebut hanya menatapnya sejenak, seolah mengingatkan bahwa kehidupan ini sangat rapuh, dan segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Kemudian, makhluk itu menghilang, meninggalkan Eunji dengan perasaan campur aduk, antara kebingungan, ketakutan, dan sebuah kedamaian yang tidak bisa ia pahami. Ketika berada di alam barzah itu, Eunji mendengar berbagai cerita dari para penumpang yang tidak dapat ia lihat secara langsung. Mereka berbicara satu sama lain, membagikan kisah hidup mereka yang penuh penyesalan. Sebagian besar dari mereka merasa belum cukup memberi, atau belum cukup mencintai orang-orang terdekat mereka. Ada yang merasa menyesal karena tidak bisa memperbaiki hubungan yang rusak dengan keluarga. Ada yang menyesal karena melewatkan kesempatan untuk meminta maaf. Dan ada juga yang merindukan momen-momen sederhana dalam hidup yang mereka anggap remeh. Salah satu kisah yang paling mengesankan adalah seorang penumpang bernama Jiwon, seorang wanita muda yang menyesali waktu yang hilang untuk bersama ibunya. Dalam dunia nyata, Jiwon adalah seorang desainer grafis yang sangat ambisius, tetapi di alam barzah,
Ia merasakan bahwa kesuksesan profesionalnya tidak berarti jika hubungan dengan orang yang kita cintai tidak dijaga. Kisah ini membuat Eunji merenung tentang hidupnya sendiri, tentang betapa seringnya ia terjebak dalam rutinitas pekerjaan dan lupa untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang paling berarti dalam hidupnya. Para penumpang lainnya juga berbagi cerita serupa, tentang kehilangan yang mendalam, peluang yang terlewat, dan keinginan untuk kembali ke masa lalu untuk mengubah keputusan yang telah mereka buat. Namun, dalam alam barzah, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki atau mengubah apa yang sudah terjadi. Semua penyesalan itu terbenam dalam kesunyian. Eunji merasa bahwa dirinya sendiri juga dibebani dengan penyesalan, meskipun ia belum bisa benar-benar menghadapinya. Semua ini membuatnya merenung, menilai kembali kehidupannya dan apa yang benar-benar penting. Namun, tanpa peringatan, pengalaman spiritual tersebut tiba-tiba berhenti. Saat pesawat mulai tergelincir dan menghantam tanah, Eunji merasakan sensasi luar biasa yang mengingatkannya bahwa ia masih berada di dunia nyata. Keheningan yang tadinya mengelilinginya pecah seketika, digantikan oleh suara ledakan besar dan guncangan hebat yang mengoyak tubuh pesawat. Eunji merasa tubuhnya terlempar keluar dari pesawat, dan semuanya menjadi gelap. Sensasi itu begitu kuat, seperti ia diseret kembali ke dunia yang keras, penuh dengan suara-suara yang menakutkan dan kepanikan yang melanda seluruh kabin. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya begitu ringan, terjatuh dari ketinggian yang sangat besar, namun tubuhnya tidak merasakan sakit. Perasaan terlempar itu adalah transisi yang cepat dan mendalam, dari ketenangan dan kedamaian yang ia rasakan di alam barzah, ke realitas tragis yang memuncak dengan ledakan dan kehancuran. Ini adalah saat-saat paling mengerikan dalam hidupnya, saat-saat yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah kecelakaan, tim penyelamat menemukan Eunji dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdampar di antara puing-puing pesawat yang hancur. Tubuhnya penuh dengan luka-luka serius, tetapi ia masih hidup. Para petugas medis segera memberikan perawatan darurat, dengan tubuhnya yang tak bergerak dan nyawanya yang berada di ujung tanduk. Laporan medis awal mengungkapkan bahwa Eunji mengalami luka-luka parah, termasuk patah tulang, luka bakar, dan trauma fisik lainnya. Kondisinya sangat kritis, tetapi tim medis bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan nyawanya. Di tengah kekacauan itu, satu hal yang pasti, Eunji telah diberi kesempatan kedua, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti mengapa ia harus bertahan hidup. Beberapa minggu setelah selamat dari kecelakaan, Eunji mulai memberikan kesaksian tentang pengalamannya di media. Ia menceritakan secara rinci tentang apa yang terjadi di alam barzah, pengalaman spiritual yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia menceritakan pertemuannya dengan makhluk yang diyakini sebagai malaikat pencabut nyawa, dan bagaimana perasaan ketenangan dan penyesalan melingkupi dirinya dan para penumpang. Reaksi publik terhadap pengakuannya sangat beragam. Banyak orang yang terkejut dan skeptis terhadap cerita yang ia sampaikan. Sebagian orang meragukan kebenaran pengalamannya, sementara yang lain merasa terinspirasi oleh cerita tersebut. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk trauma akibat kecelakaan yang mengerikan. Namun ada juga yang percaya bahwa Eunji telah mengalami sebuah pengalaman spiritual yang mendalam, yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Beberapa pihak, terutama dari keluarga korban dan komunitas religius, menganggap kisahnya sebagai sebuah mukjizat. Mereka percaya bahwa pengalaman spiritual yang dialami Eunji adalah tanda dari Tuhan atau kekuatan gaib yang lebih besar, yang memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Di mata mereka, Eunji adalah saksi dari dunia lain, dan kisahnya memberikan harapan serta penghiburan bagi mereka yang kehilangan orang tercinta dalam kecelakaan tersebut. Banyak keluarga korban yang merasakan empati terhadap pengalaman Eunji, melihatnya sebagai bukti bahwa ada kehidupan setelah kematian. Beberapa keluarga, khususnya mereka yang merasa tidak bisa menerima kenyataan atas kehilangan yang begitu mendalam, merasa terhibur dengan adanya penjelasan spiritual ini. Mereka meyakini bahwa orang-orang yang mereka cintai masih ada di suatu tempat, mungkin dalam alam barzah,
seperti yang diceritakan oleh Eunji. Namun, tidak semua orang setuju dengan pengakuannya. Banyak orang, termasuk ilmuwan, psikolog, dan mereka yang skeptis terhadap pengalaman spiritual semacam itu, menganggap kisah Eunji sebagai delusi atau dampak trauma setelah kecelakaan. Mereka berpendapat bahwa perasaan atau pengalaman yang dialami Eunji hanyalah manifestasi dari kepanikan atau stres pasca trauma, dan bukan pengalaman spiritual yang nyata. Beberapa pakar menyarankan bahwa pengalamannya mungkin berasal dari kondisi otaknya yang terpengaruh oleh kejatuhan pesawat atau kecelakaan yang mengerikan, yang memicu halusinasi atau mimpi yang terasa sangat nyata. Di media sosial, perdebatan ini semakin panas. Ada yang menyatakan dukungan penuh terhadap Eunji, menganggapnya sebagai pahlawan yang berhasil bertahan hidup dan membawa pesan penting. Namun, ada pula yang mengkritiknya habis-habisan, menuduhnya mencari perhatian atau bahkan memanfaatkan tragedi untuk meraih ketenaran. Meski begitu, Eunji tetap diam, berusaha untuk menghadapi semua komentar ini dengan ketenangan. Meskipun jauh di dalam hatinya ia merasakan beban yang sangat berat. Pemerintah Korea Selatan segera merilis hasil investigasi teknis mengenai kecelakaan pesawat Jeonju Air 2216. Laporan resmi menunjukkan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh tabrakan dengan burung besar, yang mengakibatkan salah satu mesin pesawat mati. Meskipun pesawat masih bisa terbang dengan satu mesin, pilot memutuskan untuk mencoba melakukan prosedur go-round, yaitu usaha untuk memutar pesawat kembali ke udara dan mendarat dengan aman. Namun, keputusan go-round itu ternyata tidak berhasil. Kerusakan lebih lanjut pada mesin yang tersisa menyebabkan pesawat kehilangan daya dan kemampuan untuk terbang. Ini membuat pesawat kesulitan untuk mengendalikan arah penerbangan. Laporan investigasi mengungkapkan bahwa keputusan untuk melakukan go-round di tengah cuaca buruk dan keadaan darurat tersebut merupakan faktor yang berkontribusi besar terhadap kegagalan pendaratan. Selain itu, penyelidikan juga mengungkap bahwa meskipun prosedur pengendalian pesawat sudah dilakukan dengan tepat, adanya faktor cuaca buruk, angin kencang dan hujan lebat, menambah kompleksitas situasi. Para ahli penerbangan berpendapat bahwa meskipun burung yang menabrak pesawat merupakan pemicu utama kerusakan, keputusan go-round dan kurangnya waktu untuk merespons dengan cepat menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Investigasi ini membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam kecelakaan tersebut, tetapi tetap meninggalkan beberapa tanda tanya. Beberapa pertanyaan mengenai keselamatan penerbangan dan respons kru dalam situasi ekstrim itu tetap belum terjawab sepenuhnya. Meskipun demikian, hasil investigasi ini memberikan kejelasan mengenai faktor teknis yang menyebabkan tragedi tersebut. Media mulai menggali lebih dalam mengenai pengalaman spiritual Eunji, dan perhatian terhadap dirinya semakin meningkat. Setiap wawancara dan kesaksian yang ia berikan semakin menarik perhatian publik. Meskipun ia sudah berusaha untuk tetap tenang dan menjaga jarak dari sorotan media, ketenaran yang datang begitu cepat membuatnya merasa terjebak. Liputan media semakin mengarah pada dua hal: cerita dramatis tentang pengalaman spiritualnya dan tragedi kecelakaan pesawat yang mengerikan. Eunji mulai merasa tertekan oleh beragam pertanyaan yang datang terus-menerus dari wartawan, yang terkadang tidak peduli pada perasaannya. Setiap kali ia berbicara tentang pengalamannya, banyak orang yang terkesan, tetapi ada juga yang mulai meragukan kebenaran ceritanya. Beberapa media mengkritiknya, menuduhnya memanfaatkan tragedi untuk menarik perhatian dan meraih popularitas. Hal ini membuat Eunji semakin bingung, terjebak antara keinginan untuk berbagi kisahnya dan rasa takut akan dampak negatif yang akan timbul. Dalam satu wawancara, ia mengungkapkan, "Saya hanya ingin orang-orang tahu apa yang saya alami. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya dengan kata-kata, tapi itu nyata bagi saya. Saya tidak berharap mereka mempercayainya, hanya saja saya merasa ini adalah bagian dari perjalanan hidup saya yang harus saya jalani."